Dari sini saya mengawali perjalanan. Dari sepanjang jalan kota Ciledug menuju Cirebon, jalannya rusak parah. Gak ada perbaikan sama sekali. Saya udah bertahun-tahun melewati jalan ini. Entah kenapa. Yang memiliki kendaraan bagus mungkin nyaman ya. Tapi jika memiliki kendaraan seperti saya, rasanya tuh berat banget perjalanan. Apa mungkin nunggu dulu ada kecelakaan atau musibah baru bisa diperbaiki? Entahlah. Yang saya harapkan sih jalan ini segera diperbaiki, biar pengguna jalan nyaman. Dari yang lubang kecil sampai lubang besar, banyak banget. Seharusnya pemerintah daerah memikirkan jalan ini ya. Jangan nunggu dulu ada kecelakaan atau musibah. Saat tidak ada hujan besar, jalannya seperti ini, tapi kalau lagi hujan besar, banjir di sini. Dan lucunya, jika kalian mengamati dari awal saya pergi, ini jalan tuh ada yang udah diperbaiki, ada enggak. Terus nanti ke depannya ada lagi yang diperbaiki, ada yang enggak. Kok bisa gitu ya? Aneh. Padahal jarak Ciledug kota Cirebon itu ya bisa diperkirakan sampai 1 jam lah kalau misalkan kita mengendarai motor. Dan jarak Cirebon ke kota Cilacap itu yang mayoritasnya bisa ngambil aspal. Pembuatan aspal itu kan adanya di Cilacap ya. Itu nggak jauh-jauh banget loh. Nggak jauh-jauh banget. Coba kalian perhatikan jalan ini. Ya jujur ya, saya sebagai pengguna jalan ya ngerasa tidak nyaman gitu. Kok pemerintah daerahnya diem-diem baik, nggak ada sedikit pun untuk memperhatikan warganya gitu. Nih, di sini ada lagi nih. Tuh, jalannya rusak banget nih. Kalau kalian sadar ya warga Ciledug terus Sindang Laut, jalan seperti ini tuh bakalan menambah kerusakan motor kalian atau kendaraan kalian atau mobil kalian gitu. Cuman kalian tidak sadar. Yang tadinya biaya per bulannya memperbaiki, ganti oli, servis, itu bakalan nambah. Bakalan ngerembet kayak ke shock breaker, ke kanvas, pengereman.
Dan yang anehnya, warga di sini tuh nggak ada yang namanya komplain kayaknya atau gimana gitu. Mungkin mereka udah jenuh ya dengan semua itu, karena ya percuma juga sepertinya. Kalau misalkan mereka itu mau teriak-teriak apapun ya nggak bakalan didengar. Jalannya tuh rusak banget, tau nggak? Dan nanti di depan tuh ya, di depan itu ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi tuh di situ. Tapi ya warganya nyaman-nyaman aja kayaknya ya. Tapi bagi saya ini rusak banget loh, parah loh. Parah banget. Nih nanti kalau kalian sadar ya bahwa biaya kendaraan kalian per bulannya yang tadinya cuman 100.000 atau 150.000 ganti oli sama servis, ya kalian bakalan ada tambahan lagi biayanya. Itu loh yang saya maksud. Saya sering lewat sini. Saya sering banget dari 2019 kalau saya lagi touring, saya lagi main-main ke Jogja atau kemana, saya lewatnya sini. Kalau misalkan dari arah Bandung menuju Sumedang, terus Cirebon, bahkan di Majalengka itu jalan alternatifnya udah enak banget loh. Dari awal masuk kota Majalengka sampai Kabupaten Cirebon itu nyaman banget, aspalnya enak banget itu jalannya ya. Sepertinya kalau misalkan belum viral, belum apa-apa gitu, pasti diutamakan ya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang kritik, nggak ada yang nge-up gitu ke media, mungkin dia diam-diam aja. Makanya buat pemerintah daerah nih ya, cobain deh jalan ini, gimana rasanya. Jangan diam aja di kursi, jangan duduk aja di kursi terus kalian keluar dari kantor masuk tol. Jangan kayak gitu. Coba deh masuk ke jalan-jalan seperti ini. Cobain dulu gimana rasanya. Harusnya diperhatikan sih ini. Nah, ini jalan yang sedikit udah diperbaiki ya waktu itu ya. Tapi nanti di depan tuh ada lagi jalan yang nggak diperbaiki. Aneh banget aslinya. Ayo dong, buat pemerintah setempat, yuk cobain jalan ini biar enak. Kalau misalkan udah ngerasa nyaman untuk nggak diperbaiki, ya monggo aja. Cuman ya maksud saya tuh, yuk lah rasain loh penderitaan warga sekitar yang ngerasa, kok jalan kok nggak bener-bener ya, jalannya kok seperti ini ya. Kasihan juga ya warga sini ya. Gitu loh maksudnya. Anggaran mungkin ada ya, kalau menurut saya ya.
itu lebih dekat masalahnya. Kalau misalkan lewat Pantura kan itu agak jauh ya, kalau menurut saya ya itu agak jauh loh kalau lewat Pantura. Di sini bisa menghemat waktu seenggaknya 15 sampai 20 menit lah kalau naik kendaraan bermotor. Nah, nanti nih di sini ada jalan yang rusak lagi. Itu si bapak ngapain lagi? Aduh. Nah, di depan itu yang sebagian tuh udah diperbaiki, tapi sebagian lagi tuh enggak loh. Sebagian lagi enggak diperbaiki. Dan mirisnya warga sekitar yang saya tahu diem aja, nggak pernah komentar, nggak pernah apa ya, jengkel atau gimana gitu. Sepertinya ya emang iya, kalau misalkan kita tuh mau teriak apapun, mau ngomong apapun ya nggak bakalan didengar. Nah, di sini nih, ini jalan rusak nih. Tuh. Di kanan, di kiri, lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil yang seperti ini yang bisa merusak kendaraan Anda tanpa Anda sadari. Tanpa kalian sadari itu. Nih. Padahal, apa susahnya sih kalau misalkan nggak mau ngebenerin semuanya, ya tambal aja gitu, jangan sampai yang seperti itu. Nih, di sini jalan rusak banget. Dari awal masuk saja udah rusak banget di sini. Nih, tuh. Nah, ini kalau hujan ya, ini banjir banget loh di sini. Itu lubangnya pada gede-gede. Tuh. Kiri kanan loh ini. Ayo dong pemerintah daerah, perbaiki jalan ini biar nyaman pengguna yang lain. Kasihan loh. Jangan nunggu dulu ada kecelakaan lah, jangan nunggu dulu ada musibah baru kita perhatikan. Ini jalan yang menuju ke Sindang Laut ya. Jalannya ampun banget jalannya. Meleng sedikit aja udah kena logak ini. Yang bisa membuat Anda celaka atau jatuh. Sayang loh, bener. Soalnya ini jalan alternatif paling nyaman kalau menurut saya.
mau menuju Tegal, mau menuju Brebes. Jaraknya nggak terlalu jauh kalau dari arah Cirebon, daripada lewat Pantura kan, di seliwer pada ngebut truk. Kalau lewat sini tuh jalannya ya nggak terlalu ada kendaraan besar. Lihat, lubangnya gede-gede tahu. Lubangnya gede-gede banget. Makanya bagi yang touring, bagi yang suka perjalanan jauh menuju dari arah Cirebon menuju kota-kota lainnya seperti Tegal, atau mau masuk ke Brebes, Purwokerto, kalau lewat jalan sini ya hati-hati lah. Lebih baik pelan-pelan aja, nggak perlu kita kebut-kebutan gitu. Kayak lewat Pantura kan itu, wah, menurut saya sih agak ngeri ya. Buat ngendarain kendaraannya. Nah, ini di depan ada lagi nih lubangnya yang gede-gede. Gede-gede nih di sini nih. Tuh kan, gede-gede banget kan. Gede-gede banget loh di situ. Udah lubangnya gede, terus kalau hujannya banjir, lubangnya nggak kelihatan. Itu yang bisa membuat celaka orang. Kalau jalan yang seperti itu jangan didiamin. Ayolah, contoh lah daerah dari daerah Yogyakarta itu, dari masuk Kulon Progo sampai ke kota Yogyakarta. Itu tuh jalannya bagus banget, nyaman banget. Mau daerah petahanannya yang lewat pantai itu. Masa ini kayak gini? Sedangkan dia kalau misalkan ngambil aspal tuh jauh loh ke Cilacap. Kita yang deket aja ya, ini yang deket aja. Yang deket aja kok susah banget ngambil aspal di Cilacap. Yang katanya Indonesia itu aspalnya nomor 1 atau nomor 2 ya di dunia. Tapi kok jalannya seperti ini, kok didiamin? Lucu. Ini kenapa kamera saya ke bawah? Ya karena jalannya itu logak-logak. Jadi kamera saya tiba-tiba ke bawah. Ya, buat pemerintah daerah, tolonglah ya. Tolong perhatikan warganya. Tolong perhatikan jalannya. Kalau jalannya seperti ini, beban biaya perbaikin kendaraan mereka tuh nggak sesuai. Apalagi yang gajinya kecil, yang tadinya biaya per bulannya cuman 150 atau 100 ribu cuman ganti oli sama servis, sekarang jadi ada tambahan lain seperti
seperti shockbreaker bocor atau kena lubang paku yang naruh di setiap lubang-lubang kalau misalkan lagi jalan. Ya, tolong dong ya, kasihan loh, jangan nunggu dulu ada kecelakaan atau musibah. Nah, kalau menurut saya ini yang lebih parahnya ini di sini nih. Lubangnya kecil-kecil, tapi kalau misalkan kita ngelewatinnya tuh sakit banget ke badan. Nih, kalau di belakang truk itu nggak ketahuan kan, atau di belakang bis tuh nggak ketahuan kalau jalannya rusak banget. Makanya kalau misalkan bisa ngeliatin jalan kayak gini tuh ya lebih baik bis duluan, kalau nggak truk duluan aja, biar kita tahu jalan yang layak dilewati itu yang mana. Lihat tuh, sampai saya mengendarai motor aja makan jalur orang supaya nggak kena lubang-lubang di sebelah kiri. Parah banget aslinya. Mungkin pengendara yang lain juga kan bayar pajak ya, tapi kok ya nggak diperhatikan loh. Ini tahun ke tahun loh masalahnya. Kalau yang saya tahu dari warga sekitar di sini, nunggu dulu ada musibah baru diperbaiki. Kalau yang saya pernah dengar dari warga sekitar di situ, ini jalan tuh udah bertahun-tahun loh. Nanti kalau ada yang celaka atau apa baru diperbaiki, baru ada itikat baik. Tapi kalau misalkan nggak ada yang celaka, nggak ada musibah apa-apa gitu, ya kayak gitu aja. Jalannya lubangnya kecil-kecil tapi sakit. Lama kelamaan kan bisa bocor ini shockbreakernya. Tuh, parah banget ini. Nah, ini udah sedikit diperbaiki. Nanti di depan tuh ada lagi. Di depan tuh ada lagi. Nah, ini udah diperbaiki, cuman segitu doang diperbaikinya. Ini yang dari situ yang udah diperbaiki, kesananya tuh nggak ada lagi perbaikan gitu. Nemu-nemu tuh di kotanya Sindang Laut ada yang lagi diperbaiki. Nah, ini di belah kiri nih, ini rawan banget loh kecelakaan. Tuh, bus aja sampai kayak gitu. Itu lubangnya gede loh, saking gedenya itu nggak kelihatan kan sama air tadi. Lubangnya gede di sini. Sampai kamera saya aja ke bawah, nggak mau stabil diemnya. Tuh, gede kan, gede kan. Nih di sini nih, kota apa itu? Nah, di sini lagi ada perbaikan, cuman nggak tahu ini perbaikan apa, nggak tahu perbaikan jalan atau nggak tahu perbaikan gorong-gorong ya. Itu kan yang lewatnya emang bis
kadang ada truk, tapi kan nggak, truk juga yang masuknya nggak terlalu besar. Toh PT juga itu kan pasti bayar pajaknya lumayan kan untuk ngelewatin jalan situ, karena trayeknya juga ke situ. Aneh bener. Masalahnya saya tuh udah bertahun-tahun lewat sini, tapi kok jalannya ini tetap seperti ini, nggak tahu kenapa. Bertahun-tahun saya, cuman sekarang aja saya nge-vlognya, karena saya jujur aja udah kesel banget sih sebenarnya. Jalur sini yang jalur kelihatannya emang bener-bener nyaman gitu, kan kok nggak ada perbaikan sama sekali. Loh, kiri kanan loh ini jalannya lumayan ini, kalau misalkan ngelewatin jalan itu kena lubang meskipun kecil. Perhatikan dong ya, buat pemerintah daerah ya, jangan didiemin gitu, kasihan warganya. Oke, terima kasih ya.